Jadi yang soal isu pemecatan yang kemarin jadi topik di talk show TV1 Ya. sudah cukup. Sudah cukup. Argumentasinya cukup itu ya. Udah nggak perlu diperpanjang lagi. Asli. Kami juga toh ujung-ujungnya kan menunggu hasil tahun depan. Kemarin juga kirain ada yang pro pemecatan itu kirain ini Nggak ada ada juga. juga. Nggak ada juga. Argumentasinya nggak ada. Kalau sekarang kan private juga kan kontraknya kan juga hanya 2 tahun, Wel. Betul, itu lebih bijak lah daripada Realistis. perpanjangan kontrak yang kemarin terakhir 3 tahun. Karena Erik hanya mengkontrak private sampai dengan masa periodenya dia selesai, tidak melampaui itu. Dan secara sepak bola 2 tahun itu adalah lazim buat pelatih. Bukan seperti kontrak terakhir yang sampai 3 tahun. Jumpa lagi di Food Politik sama narasumber yang nggak perlu lagi diperkenalkan. Siapa namanya? Torres. Guardiola. Jadi apa yang mau kita bahas? Yang kita bahas mungkin yang waktu kita dipanggil sama TV1, tiba-tiba mendadak ada isu apa pun pemecatan. Pemecatan private, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Gara-gara Andre lah itu. gara-gara Andre Rosiade paten lah. Andre Rosiade. Cuma kayaknya nggak tuntas pembahasan kita di TV1 itu. Betul. Jadi kayaknya perlu kita lanjutkan di Food Politik biar bisa menggali lebih dalam. Karena posisinya pada saat itu kita pro untuk dipertahankan. Oh iya, waktu itu. Kalau buat gue sih sudut pandangnya harus clear lah. Siapapun boleh mengkritik pelatih tim nasional, yang penting argumentasinya jelas dan jangan prematur gitu. Jadi kalau bicarakan ada tudingan jangan standar ganda. Kalau ada tudingan standar ganda berarti ada perbandingan dengan siapa gitu. Justru kan kita bingung. Karena kalau Kluivert kan baru 4 kali gitu kan. 4 kali. Ya, Mungkin. yang satunya kan udah lama 4 tahun hampir 5 tahun lah. Gitu. Jadi gimana standar gandanya yang bingung gitu. Terus Kalau bicara ronde 3 aja Bud ya sebagai data. Patrick Kluivert 4 pertandingan kan 6 poin. 6 poin. Kalau yang sebelumnya 4 pertandingan kan cuma 3 poin. 3 draw 1 kali kalah. Jadi di situ aja udah ada perbedaannya. Bahwa kita harus tetap memberikan catatan harus. Ya. Misalnya gol yang terlalu banyak seperti waktu lawan Australia dan Jepang. Itu harus kita. Tapi apakah jadi pecat? Kayaknya berlebihan ya. Makanya gue bilang ini isu buka puasa yang kebagian. Buka puasa kebagian batal dong. Prematur, belum waktunya diomongin. Hmm. Jadi bagi yang mengeluarkan isu itu juga sebetulnya kayak nggak tahu mau ngomongin apa. Betul. Karena nggak ada tindak lanjutnya. Kalau dibilang tidak ada prestasi atau mesti diganti, kenyataannya Kluivert bawa kita lolos dari yang 3 ke 4. Betul. Itu kan prestasi, Target ya. capaian. Iya. Bahwa masuk ke round 4, bertemu dengan siapapun, udah pasti secara peringkat ada di atas kita. Ya. Namanya juga menuju Piala Dunia. Artinya yang layak masuk Piala Dunia adalah tim yang berhasil mengisikan negara-negara yang memang kompetitif. Ya. Jadi sepertinya itu yang kalau saya lihat agak memancing situasi, menyulut situasi bahwa ini akan menuju persiapan ronde 4, tetapi isu-isu yang rasanya belum pas lah. Belum pas. Gitu. Jadi Apalagi buat pandangan lu? ya kalau udah ngomong itu kita ngomong drawing aja. Drawing aja. Jadi yang soal isu pemecatan yang kemarin jadi topik di talk show TV1 Ya. sudah cukup. Sudah cukup. Argumentasinya cukup itu ya. Udah nggak perlu diperpanjang lagi. Asli. Kami juga toh ujung-ujungnya kan menunggu hasil tahun depan. Kemarin juga kirain ada yang pro pemecatan itu kirain ini Nggak ada ada juga. juga. Nggak ada juga. Argumentasinya nggak ada. Kalau sekarang kan private juga kan kontraknya kan juga hanya 2 tahun, Wel. Betul, itu lebih bijak lah daripada Realistis. perpanjangan kontrak yang kemarin terakhir 3 tahun. Karena Erik hanya mengkontrak private sampai dengan masa periodenya dia selesai, tidak melampaui itu. Dan secara sepak bola 2 tahun itu adalah lazim buat pelatih. Bukan seperti kontrak terakhir yang sampai 3 tahun. Jadi 2 tahun itu lazim di kontrak pelatih sepak bola. Timnas terutama. Ya. Udah kita akhiri aja lah isu Oke. masalah pemecatan itu karena udah gak relevan lagi. Betul. Nah, relevansinya adalah bagaimana kita menuju round 4. Sama ini Bud, kan dibilang kurang bertanggung jawab, datang hanya seminggu sekali. Nah, Ini bahkan 2-3 aja hadir. ya kemarin Jadi, lawan ya, ini ya, Filipina Kalau ya. mau kita jujur, pelatih yang sekarang lebih sering ada di
ekosistem sepak bola kita. Di liga kita dia juga termasuk sudah mulai sering hadir gitu kan. Komunikasi dengan klub bahkan sejak awal sepertinya dikondisikan kan, ketemu pelatih. Ada acara-acara pelatih hadir. National Conference Coach. Coach Ya, National Conference. Tapi ada isu juga itu bahwa pemain naturalisasi main di Liga 1 itu karena dorongan Patrick. Kita bahas kalian apa nanti aja ini? Itu yang nanti aja. Jadi ini kan udah soal isu pemecatan, rasanya prematur, tidak punya argumentasi sepak bola yang kuat. Sekarang pindah ke drawing. Kan? Drawing udah terjadi kan? Yes. Analisis lu Bud? Analisis gua ya, gua sih merasa bersyukur lah kita nggak satu grup sama Qatar. Kenapa? Memang lebih ringan apa? Bukan lebih ringan, cuma kan Qatar ini dalam beberapa kali turnamen memiliki catatan. Waktu kita Olimpiade kemarin kan sempat dikerjain lah bahasanya. Dan semua tahu bahwa Qatar itu punya ambisi besar menuju ekosistem sepak bola internasional. U17 5 tahun berturut-turut sudah dikunci untuk mereka jadi tuan rumah. Oke. Jadi lebih mending dengan Arab. Lebih mending dengan Arab. Saya sebut lebih gue mending. gak yakin. Ya walaupun Arab juga sama-sama ini ya, duitnya nggak berseri juga. Kalau kita ngomong faktor non teknis ya. Oke, pertimbangan lain lagi Bud, apalagi? Pertimbangan lain lagi ya, gue lebih senang ketemu Arab karena dalam 2 kali pertandingan ya kita dapat poin. Oh iya. Satu kali draw, satu kali menang. Cuma kan sekarang kan dipelintir, itu kan zamannya coach sebelumnya. Sekarang private bisa nggak nih menyamai atau melampaui? Bukankah sepak bola dalam situasi berbeda akan berbeda juga? Iya. Nggak bisa jadi ukuran Nggak bisa mutlak jadi ukuran. Kalau semua pelatihnya kan juga baru nih. Iya. Jadi yang pertama kalau buat gue round 4 mau di grup A atau B seperti sekarang sama berat kan? Sama beratnya. Kalau menurut gue, kalau boleh milih, kalau gue ngelihat hasil performa di ronde 3, kalau boleh milih, itu adalah dengan Oman dan Qatar. Tapi kan kalau support sama kita. Iya ibaratnya kan kalau disuruh milih, tapi kan persoalannya drawing. Kalau drawing kita nggak bisa milih. Maka menurut gue dua-duanya pun sama beratnya. Bisa milih. Drawing yang bisa milih itu yang waktu itu tuh di Jampat. Tapi nggak ada urusan Indonesia juga nggak ada itu. Kita meso aja itu. Iya benar, jadi baru ingat gue. Apa kabar itu ya? Wakil deputi, sekjen, wakil deputi aja udah wakil. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi buat gue dua-duanya sama berat lah. Perempat ini mau dengan grup Arab maupun grup Qatar. Irak juga kuat. Jadi secara sepak bola sebetulnya sama-sama berat. Sekarang bicara soal Arab, tadi kan Qatar, Budi bicara soal non teknis Ibu. Arab juga non teknisnya kuat. Kalau ingat seminggu lalu itu ada pernyataan mantan presiden FIFA Sepp Blatter. Dia wawancara dengan TV Jerman kan. Dia mengatakan kalimat headline-nya beginilah. Football has been lost to Saudi Arabia. Jadi seorang mantan petinggi FIFA aja, presiden FIFA Sepp Blatter sudah bisa baca itu. Kita sudah kehilangan sepak bola sudah diberikan kepada Saudi Arabia dan mereka mengambilnya. Lalu FIFA sendiri nggak bisa apa-apa katanya kan, dia heran katanya. Di dalam FIFA sendiri nggak ada perlawanan. Piala Dunia 2034 diberikan tanpa kompetitor buat Arab Saudi. Lalu yang Piala Dunia antar klub yang kemarin di Amerika banyak dikritik itu, yang broadcastnya kan juga Arab itu. Ya, senilai 16,2 triliun. Secara kebetulan Qatar dan Arab adalah sponsor asli untuk Piala Dunia 2026. Jadi nggak ada mendingnya itu. Iya. Kalau dari sisi non tenis nggak ada mending. Nggak, dari sisi sepak bolanya kita punya sejarah ngambil poin dari Arab. Sekarang sisi sepak bolanya berarti analisisnya. Waktu draw pertama itu lawan Mancini. Ya. Jadi Mancini 4 pertandingan 5 poin. Karena dia 1 kali menang, 2 kali draw. Gitu kan, tapi dipecat. Itulah sadisnya Arab gitu kan kepada pelatih-pelatih. Kita termasuk baik, 3 poin dalam 4 pertandingan lama ntar gitu loh pecatnya. Kalau Arab kan langsung mau Mancini pun dipecat. Lalu diganti sama Renard. Renard itu masuk di Oktober 2024. Hanya hitungannya
2 minggu sebelum lawan Indonesia. Kalah lah dia. Cuma setelah kalah di Indonesia, gue lihat jadwal Arab kuat, Bu. Dia ada uji coba sama Trinidad Tobago, menang 3-1. Abis kalah lawan Indonesia tuh di Desember tahun lalu. Abis itu ikutan Piala Teluk Arab. Nah, dia kalah sama Bahrain tapi menang sama Irak 3-1 dia. Dia punya modal untuk menang sama Irak 3-1 di Desember kemarin 2024. Abis itu di Mei ada uji coba, cuma gue lupa sama siapa tuh uji coba. Di Juni habis kualifikasi terakhir pertandingan yang memastikan lolos ronde 4, dia ikut Piala Emas CONCACAF. Jadi karena Arab lagi kan, dia main sama Amerika, dia main sama Meksiko. Nah, kalau lawan Trinidad Tobago main lagi, lawan Amerika kalah 0-1, lawan Meksiko kalah 0-2. Tapi artinya dia sudah coba dengan level yang finalis kan, tuan rumah kan. Ada persiapannya tempatnya lebih solid lah ya. Ya, jadi yang gua mau bilang adalah Arab kemarin yang Hervé Renard baru datang 2 minggu itu pasti beda dengan Arab yang sekarang gitu. Ronde 4. Ini nakut-nakutin banget kalau kayak begini. Gua bicara bola, Bu, dan nakut-nakutin. Yang suka nakut-nakut itu mafia. Nah, itu analisis gue gitu loh. Apalagi lalu dengan analisis itu kemungkinan timnas kita melangkah di round 4 ini bagaimana? makanya kalau pengen sih ya udah secara sepak bola berani saja, semoga bisa mengatasi. Tetapi persoalan berani saja di internal kan ada problem ibu. Ada problem. Problemnya misalnya di lini depan oleh cedera. Ya. Kalau hitungan gue bukan untuk mematikan proses recovery, menurut gue berat lah. Ya. Oktober dia bisa main berat. Kelihatannya begitu. Tulang kering soalnya parah. Maka problemnya adalah lini depan satu, sama kalau catatan gue, semoga kebanyakan gol yang terjadi kayak lawan Australia 5 dan 6 itu bisa diperbaiki. Jadi pertahanan yang lebih solid, keseimbangan yang lebih solid lah organisasi dengan 2 jadwal uji coba kita sebelum di round 4. Cocok kalau uji coba di September FIFA Matchday sih lawan Kuwait sama Libanon sih cocok. Sebagai karakter menghadapi Arab dan Irak sih cocok. Nah, sebagai catatan Irak itu juga baru ganti pelatih di Mei. Sebetulnya Irak bagus. Jesus Casas itu bagus. Dia 8 pertandingan itu 12 poin, Bu. Kan bagus. 3 menang, 3 draw. Tapi itu pun dipecat sama Karena nggak bisa lolos langsung. Nah, ini kan banyak nih influencer, gue nggak mau ngomong pandit lah, ini influencer aja ya. Influencer nganggapnya karena pelatihnya Irak sekarang Graham Arnold, kemarin Graham Arnold udah bisa tahan 0-0 katanya kan. Cuma kan sepak bola nggak sesederhana itu. Jadi hanya ngelihat sosok pelatihnya aja. Sekarang pelatih Irak Graham Arnold Australia. Sekarang di staf kepelatihan Irak selain Graham Arnold ada René Mullenstein. Itu mantan asistennya Sir Alex Ferguson di MU, orang Belanda. Pelatih goalkeepernya Zeljko Kalac, pernah jadi goalkeepernya AC Milan. Jadi lumayan lah kalau dari sisi nama-nama besar. Nah sekarang Irak itu kan catatannya dari yang terakhir deh ya, yang kekinian kita 3 kali kalah pun. Di ronde 2 yang pertama kita kalah 1-5 di Basra. Lalu di Jakarta kalah 0-2. Sebelumnya di awal tahun 2024 di Piala Asia kita kalah 1-3. Jadi bukan hal yang remeh-temeh juga gitu ngadepin Irak. Berat nih ya. Berat. Ya. Walaupun pengennya langsung juara pun. Pengennya begitu. Main pertama lawan Arab, recovery 2 hari. Tanggal 9 tanggal 10 lawan Irak. Tanggal 11 lawan Irak. Tanggal 11 lawan Irak. Tanggal 12 hari libur nasional. Maunya begitu. Berarti perhitungan lu gimana? Menang sama draw. Menang lawan Arab, draw lawan Irak. Iya. Kalau draw ranking 2. Ranking 2. Ronde 5. Kalau peringkat kedua berarti kita akan melawan Arab di grup sebelah. Kira-kira siapa dia? Ya kalau prediksi lu itu Qatar berarti Uni Emirat Arab, prediksi gue sebelah. Lawan dia ya. Lawan dia di November. Tapi menang pun juga kita playoff kan. Menang di mana? Kalau seandainya kita menang. Tapi kan 2 kali itu. Nah, home and away. Home and away di November. Kalau seandainya kita runner up ya.
Habis itu Maretnya itu playoff interkontinental ada 6 tuh. Aduh. Asia 1, Afrika 1, Oceania 1, CONCACAF 2, Oceania apa? Tadi Oceania udah ya. Asia udah, CONMEBOL 1. Nanti itu diurut berdasarkan ranking, udah pasti ranking kita paling bawah tuh, Bu. Ranking 1 2 nunggu, yang 4 terbawah diadu dulu tadi. Siapa yang menang lawan 1 2. Panjang itu Panjang-panjang. ceritanya. Udah kita jangan ngomong yang panjang-panjang, kita ngomong yang pendek. Tergantung, Apa? lu mau main panjang biar TV makin panjang, Nah. atau mau main pendek? Pendek aja. Main pendek. Pendek. Kita perbanyak uji coba nanti menuju Piala Dunia. Ya nggak bisa September doang tuh dicoba Enggak, maksudnya setelah kita lolos 4, perbanyak uji coba. Oh, tetap panjang. Tetap panjang, tapi panjangnya bukan untuk ini misi mati-matian. Gitu ya. Berarti target itu harus juara grup Juara di ronde 4. 4 poin, 1 kali menang, 1 kali imbang. Berarti penentuannya Oktober. Oh gitu. Jadi begitu analisis-analisisnya, bukan karena Graham Arnold jadi lebih gampang, nggak juga. Karena sepak bola nggak sederhana itu kan. Kalau gitu nanti kita himbau kepada seluruh supporter kita yang pada mau nonton di Arab, nonton langsung. Tidak. Gitu ya. Nah, sebelumnya umroh dulu bagi yang muslim. Gitu ya. Kalau bapak mau ikut umroh juga nggak apa-apa juga. Jadi haji toya kan gitu. Jadi gitu Bun. Lawan Arab tanggal 8, tanggal 11 lawan Irak. Irak juga motivasinya tinggi karena dia udah lama pengen ke Piala Dunia lagi, pengen sejarah. Kan terakhir tahun 86 dia. Dia sih baru sekali. Kalau Arab punya reputasi, tradisi kan, Ya. udah 6 kali. Apalagi 2034 dia tuan rumah. Jadi yang Masa satu, nggak masuk? yang satu ingin mempertahankan tradisi lolos Piala Dunia, Ya, yang satu ingin comeback kepada Piala Dunia, yang satu pengen belum sejarah. pengen sejarah. Masing-masing punya motivasi sendiri. Masing-masing punya motivasi. Kita sendiri. lihat takdir mengarah kemana ya. Gitu ya. Feeling lu apa? Prediksi lu? Udah, gue nggak ngomong prediksi, gue ngomong harapan ini sekarang. Oh, harapan. Jadi gue berusaha menumbuhkan harapan aja. Oke. Bahwa kita harus percaya kita bisa lolos. Kan gak ada Oleh. Gantinya siapa? Ya halu aja nanti kita bagi. Oleh Ola. Oke, Bun. udah. Nah, Apalagi yang mau kita omongin? ya udah tutup dulu Aja. episode ini dulu. Episode ini kita sudahi dulu ngomong tentang pemecatan Patrick yang sangat prematur. Kedua tentang peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan berbagai skema yang tadi sudah dijelaskan sama pundit sepak bola ternama. Yang ketiga nanti kita ambil topik yang lain. Nantikan di Footballitik selanjutnya. Footballitik.